Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmi Paulika Pakaya dengan NIM 9214211134. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang kasus pada artikel dengan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Pada artikel kali ini saya akan mereview artikel dengan judul analisis akuntansi penjualan angsuran pada PT Bosowa Multifinance oleh Indri Rahayu. PT Bosowa Multifinance yang berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo nomor 296 merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan merek Mitsubishi. Dalam penjualan angsuran PT Bosowa ini, selang tahun 2015 sampai 2017 menunjukkan bahwa penjualan angsuran pada PT Bosowa Multifinance meningkat dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah tabel perkembangan penjualan angsuran pada PT Bosowa Multifinance. Seiring dengan penjualan angsuran yang mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai 2017, mengalami peningkatan yang juga akan meningkatkan pendapatan dari PT Bosowa. Namun jumlah penurunan penjualan angsuran dari tahun 2014 sebesar Rp261.973.799 dan kenaikan penjualan angsuran 2015 ke 2016 sebesar Rp293.958. Sedangkan kenaikan penjualan angsuran tahun 2016 ke 2017 hanya sebesar 89 juta. Hal ini menunjukkan bahwa penjualan angsuran 4 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dari hasil analisis data pengakuan pendapatan pada penjualan angsuran, pada tanggal 25 Januari 2014, perusahaan menjual salah satu unit mobil Mitsubishi dengan harga on the road Rp423.150.000 dan down payment sebesar 30%, bunga sebesar 12% setahun atau 1% sebulan, asuransi sebesar 1,27%, provisi sebesar 4%, biaya administrasi sebesar Rp3.750.000 dan jangka waktu angsuran selama 48 bulan. Berikut pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan transaksi. Selanjutnya, pencatatan yang dilakukan perusahaan pada saat terjadi penerimaan angsuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kas sebesar Rp9.384.460. Piutang penjualan angsuran dengan jumlah Rp6.340.851. Pendapatan bunga Rp3.043.609. Pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan pada saat terjadi penerimaan angsuran adalah sebagai berikut. Kas Rp9.384.000, piutang penjualan angsuran dengan Rp6.150.000, pendapatan bunga Rp3.043.000, pendapatan asuransi Rp111.958, pendapatan administrasi Rp78.105. Dengan demikian, pendapatan perusahaan dicatat lebih rendah dan akibatnya laba juga menjadi rendah. Oleh sebab itu, jurnal koreksi yang harus dibuat oleh perusahaan pada akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama, piutang penjualan angsuran dengan jumlah Rp2.090.913, pendapatan asuransi Rp1.231.538, pendapatan administrasi Rp859.375. Selanjutnya, pembatalan kontrak dan pemilikan kembali. Mengenai pembatalan kontrak dan pemilihan kembali kendaraan pada tanggal 20 Mei 2014, perusahaan membayar 120 pick up secara angsuran dengan harga on the road sebesar Rp138.900 dan down payment sebesar 20%, bunga sebesar 10%, asuransi sebesar 1,27%, provisi sebesar 4%, biaya administrasi sebesar Rp2.257.570 dan jangka waktu angsuran selama 36 bulan. Pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan transaksi sebagai berikut. Jadi, per bulan yang harus dibayar sebesar adalah Rp149.336.080 dibagi 36 bulan adalah Rp4.148.502.
Pada tanggal 20 Juni 2015, pembeli menyatakan tidak sanggup melanjutkan pembayarannya. Pembeli telah melunasi selama 13 kali angsuran dan angsuran yang belum dilunasi selama 23 kali angsuran. Akibat dari ketidakakuratan laporan keuangan ini tentu berdampak juga pada tingkat keakuratan keputusan-keputusan yang akan diambil oleh para pengguna laporan keuangan sebagai pengambilan keuangan. Kalkulasi perhitungan kepenuhan angsuran yang seharusnya menurut prinsip akuntansi berlaku adalah sebagai berikut. Maka jurnal yang harus dibuat perusahaan sehubungan dengan pembatalan kontrak dan kepemilikan kembali atas kendaraan yang telah ditarik karena konsumen tidak sanggup membayar angsurannya, yaitu persediaan dengan Rp53.680, laba kotor yang belum direalisasi Rp2.833, rugi atas penarikan Rp14.314.139, piutang penjualan angsuran Rp70.827.228. Demikian kesimpulan dari video ini, yaitu dalam hal pencatatan pendapatan, perusahaan menggabungkan pencatatan pendapatan asuransi dan pendapatan administrasi ke dalam item piutang. Pencatatan pendapatan yang rendah akan menghasilkan laba yang rendah juga. Demikianlah video pembahasan tentang artikel dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.